Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Welcome to Mrs. Tifa channel. And today we are going to learn about the formal invitation letter. This materials is for 11th grade students of National High School and Senior High School. Okay, welcome to Mrs. Tifa channel. Let's study. Okay, have you ever read this kind of text? Reunion Elementary School. We intend to invite all his friends and the alumni in blah 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 blah. Have you ever seen? Okay, what is this? Now, I also want to give you another picture. Look at this picture. The management, principal, staff, and students of the Indian school take pleasure in inviting you to take the sports day on November 30, Friday 2012. Okay? Have you ever read this kind of text? Okay, what is this? What is the text? Okay. Next, I also have another example. Okay. District Government Kulon Progo blah 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 blah. Subject inviting guardians. Okay, what is the text? There are three texts. And what are the texts? Okay, the text is about formal invitation letter. Okay, student. Good. Now we are going to learn I want to deliver the learning objective. Saya ingin menjelaskan ini tentang learning objectivenya. Tujuan pembelajarannya apa saja? Okay, there are three learning objectives. The first, students are able to analyze the social function of formal invitation letter. This is why bisa menganalisa fungsi sosial dari surat undangan resmi. Dan yang kedua, the second is analyze the generic structure of formal invitation letter. So siswa bisa menganalisa struktur gen dari formal invitation letter. The third, analyze the language feature of formal invitation letter. Bisa menganalisa dari ciri kebahasaan dari surat undangan resmi. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita, students. Now, the definition of invitation, a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Ini adalah sebuah permintaan yang berupa ucapan atau tulisan to somebody untuk seseorang, to do something untuk melakukan sesuatu, or to go somewhere untuk pergi ke suatu tempat. Jadi ini adalah definisi dari invitation secara umum, masuk invitation letter. Okay. Next, what is the social function of formal invitation letter? It's to invite someone, attend or come to an event. Ini untuk mengundang seseorang untuk menghadiri atau datang pada sebuah event, pada sebuah acara. Jadi fungsi sosialnya ya untuk mengundang. Oke. Kenapa harus ada fungsi sosial? Karena masing-masing teks itu memiliki fungsi tersendiri. Sebuah teks memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi dari A ke B. Nah, untuk teks formal invitation letter fungsinya adalah menyampaikan informasi, yaitu mengundang seseorang untuk hadir atau datang pada sebuah event. Oke, student? Do you understand? Oke, kalau sudah paham, sudah kita ke bahasan selanjutnya. Next. Okay, the generic structure of formal invitation letter. Ini adalah struktur khas dari surat lamaran pekerjaan, dari surat undangan resmi, Jadi, apa itu the generic structure, Struktur khas dari sebuah teks, karena masing-masing teks memiliki struktur khas sendiri. Untuk yang pertama, the receiver atau nama orang yang dituju atau yang diundang, Jadi nama orang yang dituju ada pada pertama, tapi sebelumnya harus ada kod, atau identitas nama sebuah perusahaan yang mengundang dan juga
jika sebuah perusahaan atau instansi maka harus mencantumkan nama perusahaan dan juga alamatnya. Terus setelah itu receiver, orang yang diundang, ya. Kemudian the second is body invitation atau isi undangan. Jadi yang kedua itu adalah isi badan, ya, atau isi dari undangan tersebut. Ya, isi undangan biasanya berupa hal-hal berikut ini. Boleh disimak, ada beberapa hal di sini. Ya, yang pertama adalah invitation sentence, kalimat undangan. Karena ini adalah sebuah teks, sebuah undangan resmi, maka pasti harus ada kalimat yang kita gunakan untuk mengundang seseorang. Ya, kalimatnya apa saja, Bu? Nanti kita bahas pada sesi setelah ini. Oke, event, nama acara. Nah, harus jelas nama acaranya apa. Day or date, hari dan tanggal, ya. Jangan lupa ditulis. Kemudian time, waktu yang ditetapkan. Place, tempat di mana acara tersebut diadakan. And LVP. Nah, ini yang mungkin agak asing untuk siswa-siswa di Indonesia, ya. Tapi beberapa juga ada yang menggunakan ini. Kayaknya sudah umum di internasional. Oke, what is SVP? Ini berasal dari bahasa Prancis. Ya, ini adalah kesingkatan dari Respondez Gilles Vos Plate. Ya, dari RSVP. What is the meaning? Ya, ini adalah mohon dijawab. Adalah sebuah permintaan untuk orang yang diundang agar menjawab undangan untuk memastikan bahwa beliau itu sedia untuk hadir. Beliau bisa untuk hadir. Jadi untuk mengonfirmasi apakah orang yang diundang itu, ya, beliau itu bersedia hadir atau tidak. Nah, jika ada yang seperti ini, ada SVP, biasanya di dalamnya ada nama orang yang seharusnya dihubungi dan juga kontak numbernya atau emailnya. Oke, do you understand? Ya, ini bukan hal yang baru ya, nggak SVP ya. Oke, alhamdulillah bukan hal yang baru. Oke, bagian pertama sudah, bagian kedua sudah. Sekarang kita ke bagian ketiga. Ya, the third is sender atau from, dari orang yang mengirim undangan. Maka namanya silakan diletakkan di belakang, ya, untuk tanda tangan. Setelah itu ada tanda tangannya. Oke, student. Jadi ada berapa jenis satunya? Ada. There are 4 generic structure. The first is receiver, the second is body or invitation, and the third is sender, and the fourth is signature. Tapi badinya ada beberapa, ya. Ada beberapa part dalam body. Okay, now we go to the another section, yaitu adalah language features, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari sebuah teks. Nah, ini apa, Bu, ciri kebahasaannya? Use simple present and future tense. Mayoritas formal invitation letter menggunakan simple present, ya, dan juga future tense untuk menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan karena kegiatannya belum dilakukan, maka menggunakan future tense, ya. Untuk kalimat mengundangnya dan apa saja dan alasan kenapa kegiatan tersebut dilakukan biasanya dia menjelaskannya dengan use simple present tense. Okay, now, pada language features in this section, some expression, ada beberapa ungkapan ini yang bisa digunakan untuk membuat sebuah undangan. Jadi language features untuk kalimat invitation letter adalah kita fokus pada kalimat apa saja yang kita gunakan untuk mengundang seseorang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Okay, sudah? Then the first is I invite you to come. Saya mengundang Anda untuk datang. The second, I invite you to attend. Saya mengundang Anda untuk hadir. The third, I invite you to join. Saya mengundang Anda untuk bergabung. The fourth, would you like to come? Maukah Anda hadir? Okay. The fifth, would you like to join us? Maukah Anda bergabung dengan kami, bersama kami? Okay. Next, I would like to invite you. Saya ingin mengundang Anda. Okay. The next is request the presence of. Mohon kehadiran dari. Nah, pada kalimat yang ini, maka setelah of itu adalah nama orang yang diundang. Ini salah satu bentuk lain, ya. Okay, ini adalah there is the language features of formal invitation letter. We focus on expression to invite someone. Kita fokusnya pada, ya,
kalimat ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk mengundang seseorang. Okay, student, do you understand the language features of formal invitation letter? Okay, now we go to another section. Setelah kita memahaminya, ya, maka kita harus paham momen-momen apa saja, event-event apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat formal invitation letter. Okay, the moment are, ya, the first is birthday, the second is wedding, third anniversary, fourth meeting, ya, fifth graduation, sixth dinner. Okay, there are 6 example of event. Okay, birthday ya, ini sudah sangat umum jika birthday itu biasanya ada undangan ya untuk hari ulang tahun. And next the wedding ya, untuk pernikahan pasti hal yang wajib untuk menggunakan seseorang dalam pernikahan dan masuk formal invitation letter. Kemudian anniversary, hari jadi, bisa berupa hari jadi sebuah perusahaan, hari jadi sebuah instansi, hari jadi sebuah tempat restoran dan sebagainya ya, bisa menjadi sebuah instansi, perusahaan atau sekolah. Oke, atau bisa juga hari jadi pernikahan. Kemudian meeting, rapat. Nah, hal yang umum kalau ada rapat pasti akan ada undangan untuk seluruh anggota yang diharapkan hadir untuk rapat tersebut. Graduation, kelulusan ya, kelulusan sekolah pastinya atau kelulusan di jenjang pendidikan tinggi. Okay, dinner, makan malam. Okay, students, this is the examples of formal invitation letters. Now we go to the example. Okay, our activity is analyzing. SMK Muhammadiyah Tugenteng. Ya, wait for me. Okay, slide-nya akan saya tunjukkan semua kalimatnya. Okay. Students, okay, let's analyze. Ya, mari kita analisa. The first, we analyze the social function. Ya, studi sosial apakah ini yang ada pada kegiatan pada surat ini? Ya, sebelumnya ya kita harus tahu dulu kan tadi kita sudah membahas bagiannya apa saja dan belum melihat contohnya. Ini the example. Nah, tadi Putika menjelaskan bahwasanya ada COP seperti ini. Biasanya di sini juga ada logo dari sebuah institusi tersebut. Di sini contohnya adalah SMK Muhammadiyah ya, Genteng Jalan Hasanuddin 103 Genteng Banyuwangi. Nama instansi yang mengundang. Kemudian ya, ini kemudian yang pertama di sini adalah tanggal, ya, tanggal apakah ini? Apakah tanggal acara tersebut? No, ini adalah tanggal pembuatan surat. Jadi kapan surat tersebut dibuat, maka jelaskan ditulis di atas seperti ini. Kemudian ini adalah ya, tadi apa? Receiver, orang yang mengundang, ya. Maaf, orang yang diundang dan juga nama instansi beliau. Kemudian Dear Mr. Yusuf, ya, contohnya ini, we would like to invite you or a representative SMKN Iri Banyuwangi to attend SMK Muhammadiyah Tugenteng 30th anniversary that will be held on bla bla bla. Nah, ini jangan lupa ya, the body, ini maksud the body ya, body of formal invitation letter yang pertama itu kan pasti ada invitation center. Nah, di sini manakah invitation sentence-nya? Manakah? Nah, ini dia. We would like to invite you. Kami ingin mengundang Anda. Or representative atau perwakilan dari SMK sendiri untuk bla 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 ya. Nah, kemudian badinya sudah tahu ada kalimat undangan ya, ada invitation sentence, kemudian pasti di bawahnya sini tadi ada apa saja ya, ada date, ada hari, time, place, event. Nah, ini tadi yang baru RSVP ya. Di sini dituliskan nomor ya, nomor atau nah di sini juga ada email jadi jika Anda bisa datang maka tolong hubungi ini untuk mengkonfirmasi kehadiran. Oke, next dress code. Nah, ini adalah tambahan. Jika memang ada di sini tambahannya adalah ada dress code, ada pakaian yang khusus ya, yang diharapkan untuk dikenakan ketika ada tersebut, yaitu formal, yaitu pakaiannya formal. Oke.
Kemudian di sini ada kalimat penutupnya, ya, ada yours sincerely. Kemudian yang terakhir adalah signature, name, ya, of the receiver by individual front and signature. Okay, student, do you understand? Okay, this is the example, ya, of formal invitation letter. Now let's analyze. Mari kita analisa. What is the social function? Social functionnya apa saja? Oke, social functionnya adalah untuk mengundang. Siapakah yang diundang? Silakan dilihat pada receiver ini. Silakan untuk mengundang Mr. Hasnan Yusuf ke sebuah acaranya apa? Silakan dilihat, ya. Bisa dilihat di sini atau di atas ini biasanya juga ada acaranya yang disebutkan. Oke, student, acaranya tadi fungsi sosialnya to invite Mr. Hasnan Yusuf to come to 30th anniversary of SMK Muhammadiyah Genteng. Oke, social function sudah, generic structure tadi, ya. Language features. Nah, language-nya juga bahasaannya, kalimat yang digunakan pasti menggunakan apa tadi? Simple present tense, dan juga menggunakan kalimat undangnya yang mana tadi? Ya, ini ya. He would like to invite you to or representative SMK Negeri Banyuwangi to attend. Kami ingin mengundang Anda atau perwakilan dari SMK Negeri Banyuwangi untuk menghadiri, ya, acara hari jadi, ya, ke-30 dari SMK Muhammadiyah 2 Genteng Banyuwangi. Oke, kita sudah mempelajari apa saja itu fungsi sosial, apa saja generic structure, dan apa saja language feature of formal invitation letter. Do you understand, my students? Okay. This is my explanation about formal invitation letter. I hope my explanation will give you more understanding about this material. Okay. Thank you for watching. Okay, I hope it will be useful to enrich your knowledge. Thank you, teacher. Thank you, students, for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.